Dian Sandi PSI bela Jokowi, "Wash bukan merugi, hanya belum sesuai target saja." Sebenarnya siapa orang yang paling bertanggung jawab ketika ini menjadi belok? Ya, tentu orang nomor satu Republik ini kan Siapa? Pak Jokowi, waktu itu kan presiden 2014-2015. Tentu karena ini perhubungan, operatornya Menteri Perhubungan. Oke. Nah, tapi di sini Menteri Perhubungan menolak karena apa yang disampaikan oleh presiden ditolak. Dalam hal ini kita Soal konsesi, iya Jonan waktu Jonan, itu kan, ya. soal konsesi, kemudian soal macam-macam lah, dan belum perlunya kereta ini di Jawa, kemudian bikin kereta ini ya di luar Jawa, karena kan waktu itu nawacita kan kalau nggak salah. Nah, jadi karena Jonan menolak dan dia tidak datang juga di groundbreaking, Pak Presiden minta bantuan Bu Rini. Itu disampaikan ke saya ketika saya dipanggil. Jadi Bu Rini di sini yang menyampaikan kepada Anda siapa? Presiden. Oh, oke. Waktu saya di istana. Dari Jonan kepada Rini. Ya, karena Jonan tidak bersedia, saya minta Bu Menteri BUMN untuk meneruskan. Jadi Bu Menteri BUMN yang berhubungan dengan Cina, dengan mana-mana gitu. Itu urusannya. Jadi memang hal itu disampaikan oleh Presiden. Dan kenapa saya bilang Presiden bertanggung jawab? Karena dia yang merubah dari Jepang ke Cina. Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Pak ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI. KCIC, kereta api cepat, begitu, kerugian negaranya akan semakin membengkak. Total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Kalau dari saya sendiri ambil alih Pak Andre, diambil alih oleh negara yang penugasan negara, apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps, sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal. Masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio kami yang ada, ya seperti anak-anak perusahaan kami sedang lihat satu persatu juga Pak. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung kali. Ya, belum untung karena apa? Dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal. Kita pernah melihat kisah di DKI dulu nih. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari Velodrome ke Kelapa Gading. Ya. Tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu. Ya, dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta. Dari tahun 2018 ke 2024 itu 2 triliun harus disupport oleh Pemda DKI kok. Lantas kalau kita bicarakan ke publik, apakah itu harus ditutup? Wah, ini rugi, tutup saja. Oh tidak dong. Meskipun ada pembengkakan utang, lanjut. Begini, utang itu sesuatu yang harus kita pikirkan bagaimana solusi untuk kemudian menyelesaikan. Namun, kita masa nggak lihat sih kebutuhan orang, kebutuhan rakyat. Hadirnya pemerintah tentu untuk memberikan pelayanan maksimal. Karena ada di dalam janji-janji itu bahwa pemimpin itu harus memberikan, kalau dia di bidang transportasi maka dia akan mengatakan begini, saya akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kalian semua wargaku. Dan itu tentu menyangkut sejumlah hal yang harus dibelanjakan. Masuk peningkatan cost overrun 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, itu wajar? Kita boleh buka apa penyebab dari itu semua. Tadi ada salah satunya disebutkan adanya lonjakan kurs. Kemudian ada juga yang disampaikan bahwa terjadi perubahan gambar dan sebagainya, ya kan? Nah, perubahan kurs ini luar biasa kan dampaknya, sudah kita paham itu. Jadi maklumin saja. Bukan, kita bukan bicara maklumin saja, tetap bahwa tanggung jawab ini baik dipikul bersama, bukan contoh misalnya, Bung
Mardani Alisera ikut menyetujui kok. Oh iya, ya. Kan menyetujui itu pada waktu itu kan, kan di DPR juga gitu loh. Ya, Tentu partainya ikut menyetujui. Bahkan kami di PSI yang belum di DPR saja, kita aja setuju ini. Kalau untuk rakyat. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, saat itu Anda juga memperingati soal bom waktu bersama dengan Pak Jonan terkait dengan cost overrun-nya. Menurut Anda separah apa kalau sampai nggak bisa kita tangani? Yang sekarang ini udah parah belum? 1,2 miliar dolar Amerika Serikat cost overrun. Ya, cost overrun itu kan kita nggak tahu detailnya kan. Karena kenapa itu terjadi? Karena molor. Harusnya 2021 kalau saya nggak salah 19. Dan molor terus menjadi cost overrun. Kemudian juga tadi ada 3 pilar yang miring. Kemudian ada soal tanah. Soal tanah ini belum selesai loh. Masih banyak yang belum dibayar. Nah, di situ kemungkinan banyak markup. Nah, itu kalau mau cari. Tapi bukan si proyeknya. Tapi saya pikir pasti pekerjaan sipilnya. Nah, kemudian kalau hal-hal lain ya harus dibahas. Tadi Pak Said sudah katakan, oke, kalau gitu coba lagi kita telusuri lagi, karena kan gelap, habis diputuskan sudah. Saya juga setelah saya bilang jangan karena begini, sudah ya dibangun kan, ya kita lihat. Sehingga saya catat, oh ternyata penuh, oh ternyata rugi, yang memang harus rugi, dan seterusnya. Nah sekarang kan yang sudah selesai, jadi saya pengen tahu sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Pak LBP misalnya dengan tim. Itu apa? Karena dulu rame juga, cost overrun itu bunganya sampai hampir 3 lebih. Ya, Dan sementara dulu waktu kita baca studinya Jepang hanya 0,1%. Ini yang perlu diangkat supaya masyarakat tahu ada di mana, dan tanggungannya betul. Makanya saya bilang bukan dan antara, bukan pemerintah, duduk aja bareng, ada DPR selesai. Baik, saya ke Pak Ginting. Menurut Anda yang dikatakan oleh Pak Purbaya ketika dia mengatakan APBN tidak akan membayar utang bus, itu lebih karena perannya sebagai bendahara negara atau karena diperintah oleh Presiden Prabowo? Pasti seperti pernyataan Menteri Purbaya, dia mengatakan bahwa bos saya cuma satu, Presiden. Artinya pernyataan dia atas persetujuan Presiden. Jadi memang penolakan membayar utang bus dari APBN memperlihatkan adanya evaluasi ulang terhadap proyek-proyek mercusuar era Presiden Jokowi. Jadi tidak hanya soal kereta cepat, tapi juga sinyal serupa juga muncul terhadap proyek strategis nasional lain, termasuk proyek di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, bahkan mega proyek di ibu kota Nusantara. Karena itu proyek-proyek ini yang memang digadang-gadang, IKN digadang-gadang sebagai simbol transformasi Indonesia, maka di sini kita akan melihat apakah proyek-proyek tersebut akan dikoreksi, akan diperlambat, atau akan dihentikan. Maka publik tentu akan bertanya, masih relevankah label keberlanjutan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto? Nah, langkah ini bisa dilihat dari bentuk koreksi fiskal dan juga politik. Koreksi fiskalnya begini, proyek-proyek tersebut patut diduga memang menyedot dana besar dan tidak seluruhnya menghasilkan dampak ekonomi jangka pendek yang terukur. Nah, di sini kemudian menimbulkan beban utang jangka panjang. Maka koreksi secara politik, Prabowo sebagai presiden terpilih tentu saja ingin menunjukkan kemandiriannya sebagai presiden, baik arah pembangunan maupun prioritas yang akan dia wujudkan. Dia tentu saja ingin melepaskan dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu proyek-proyek atau program warisan Jokowi, saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Maka ini menandai bahwa apakah ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini yang harus kita analisis dari politik. Karena argumen dari sektor transportasinya tidak masuk. Ya. Kemudian kedua, selalu pemerintah mengklaim kenapa milih China, karena China itu business to business ya. Tidak ada jaminan pemerintah sama sekali. Ya tidak mungkin. Jepang tidak mau karena memang tidak visible. Oleh karena itu Jepang cuma mau membiayai yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah. Kalau rugi proyek ini, ya belum pengembalian utangnya tetap jalan. Artinya abang bisa membenarkan keputusan pemerintah berpindah tanda petik
dari Jepang ke China. Betul. Meskipun Karena ini nggak mungkin business to business. ya, itu pada bagian itu Abang clear ya. Oh iya. Meskipun banyak yang memprotes tidak elok dan tidak etik karena Jepang yang membuat apa itu studi kelayakannya, kemudian kok diambil oleh China. Seperti itu kan? Betul. Oke, sekarang kita kembali tetap pada China. Oke, dilanjutkan secara bisnis to bisnis. Tapi ini catatan Anda loh. Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasionalnya. Belum. Itu bisa sampai berapa lama ya? Waduh. Ya makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal itulah. Iya, makanya. Jadi pembayaran bunga belum masuk. Bunganya kan 2%. Ya. Jadi cost of capitalnya tinggi sekali. Kalau Jepang kan cuma 0,2. Jadi silahkan pilih. Tapi sangat tidak beralasan kalau memilih China karena bisa jadi kan justifikasi yang dibuat belakangan kan. Jadi proyek ini pada dasarnya tidak visible secara bisnis. Oleh karena itulah Jepang tidak mau bisnis to bisnis gitu. Karena ini kan hukum alam, ini cerutu. Mana ada di dunia proyek kereta cepat seperti ini, tidak ada. Tapi negara harus berkembang, Kang. Negara harus bergerak ke depan, termasuk dalam hal pilihan moda transportasi. Tidakkah di negara-negara maju itu kereta adalah pilihan yang semakin banyak dipilih ya? Kebetulan ketika tim transisi dulu di mana saya ada di situ, memang kereta itu adalah pilihan yang paling kami ajukan kepada pemerintah pada saat itu. Tidakkah itu bisa bisa dipahami dengan keputusan ini? Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Saya senang kereta cepat. Jakarta Surabaya itu pilih apa? Argumen-argumennya itu jelas sekali. Jaraknya 700 km. Ya kalau dengan kecepatan kereta Jakarta Bandung ini bisa dia 3,5 jam. Net loh. Dari pusat kota ke pusat kota Surabaya. Coba kalau Bang Akbar naik pesawat ke Surabaya, habis setengah hari ya. Jakarta, bandara, Juanda ke tengah kota itu jauh semua. 3,5 jam. Ini langsung di tengah kota. Langsung di tengah kota. Nggak perlu check in, check out, apa segala macam. Nggak perlu nunggu barang dari conveyor belt itu langsung ditenteng. Katanya nanti akan ada dari Jakarta, Bandung tembus dengan Surabaya juga dalam proyek ini. Nah rutenya jadi salah kan, rute selatan kan. Rute selatan itu tidak visible karena daerah-daerah yang dilaluinya kurang menopang daya beli. Kalau dari Jakarta Surabaya itu kan Jakarta, Cirebon, Semarang udah cukup. Pulang sampai Surabaya, Semarang sudah berkembang, Cirebon sudah berkembang sebagai pusat bisnis. Karena ini kalau kereta cepat itu tujuannya bukan wisata. Tujuannya adalah bisnis, pergerakan pengusaha. Bukan kalau kita naik kereta cepat keluarga habis berapa juta itu kan. Mendingan naik kendaraan pribadi ke Bandung, murah meriah gitu. Nah jadi sekali lagi ini adalah perjalanan bisnis kalau kereta cepat itu. Jadi kalau Bandung kan bukan pusat kota bisnis kan, kota kuliner, kota pendidikan. Ya yang daya belinya mahasiswa Jakarta Bandung barangkali banyak kan, tapi nggak mungkin dia naik kereta cepat. Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, ikut menanggapi pernyataan rekannya, Bestari Barus, soal kereta cepat. Bestari Barus sebelumnya menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi untung dan rugi. Dikatakan Dian, pernyataan Bestari sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas, meski banyak pihak salah memahaminya. Banyak juga yang bingung dengan pernyataan Bang Barus ini, maklumi aja, ujar Dian di @diansandiu, tanggal 20 Oktober tahun 2025. Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara kondisi rugi operasional dengan pendapatan yang belum sesuai target. Rugi itu kalau biaya operasional plus maintenance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja, jelasnya. Dian menegaskan, proyek WOS kereta cepat Jakarta-Bandung tidak bisa serta-merta disebut merugi hanya karena belum menutup pembiayaan secara penuh. Kata Dian, proyek transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik balik modal. Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka, tandasnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bidang politik, Bestari Barus, belak-belakan mengenai polemik seputar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.
Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi. Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa, ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya tanggal 20 Oktober tahun 2025. Yang kemudian dinikmati walaupun baru oleh sebagian masyarakat pengguna, tambahnya. Dikatakan Bestari, narasi yang menyebut proyek kereta cepat merugi perlu dilihat secara proporsional. Yang kemudian berkembang cerita ini rugi. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung saja. Belum untung karena dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal, jelasnya. Bestari mencontohkan proyek LRT di DKI Jakarta yang pada awalnya juga dipandang tidak efisien karena jaraknya pendek. Namun seiring waktu, pembangunan tersebut menjadi bagian penting dari sistem transportasi ibu kota. Kita pernah melihat kisah di DKI dulu ini. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari Velodrome ke Kelapa Gading ya. Tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu ya, dia akan menjadi jaring laba-laba transportasi Jakarta, Bestari menuturkan. Ia mengingatkan publik untuk tidak selalu menilai proyek pemerintah dari sisi keuntungan finansial semata. Jangan di back mind kita itu selalu berpikir bahwa ketika pemerintah bergerak ingin membangun sesuatu maka di belakangnya harus untung, itu psycho, ucapnya. Bestari menyebut, sikap seperti itu justru berpotensi menyakiti banyak pihak, termasuk masyarakat di daerah yang sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kita enggak sadar bahwa dengan kita bersikap seperti itu terlalu banyak orang dikasih sakiti. Bahkan bisa jadi Bang Said Didu pun tersakiti. Kenapa? Bagaimana kalau dari Makassar itu tidak ada jalan ke kampungnya? Bestari berkelakar.